mengetahui proses pencarian korban hilang kecelakaan kapal Zahro Express, kita sudah terhubung dengan reporter Aditya Warman dan juru kamera Hafiz Al-Rashid dari Muara Angke, Jakarta Utara. Adit, bagaimana proses pencarian korban terbakarnya kapal Zahro Express petang ini? Ya, Adi Rahmi, memang saat ini kami sedang berada di tempat lokasi bersandarnya bangkai kapal Zahro Express yang beberapa waktu lalu sempat terbakar dan menelan sejumlah korban jiwa. Yang dapat kami informasikan sebelumnya, Ani, bahwasanya tadi sekitar 45 menit yang lalu terlihat aktivitas identifikasi dan juga olah TKP yang dilakukan oleh Pol Air terkait masalah pencarian bukti-bukti baru, apakah penyebab dari kebakaran yang menimpa kapal Zahro Express beberapa waktu lalu. Dan juga kami melihat aktivitas pemberian drum biru besar begitu pada bagian bawah kapal yang memang digunakan, difungsikan maksud kami untuk menahan kapal agar tidak tenggelam, karena memang kita ketahui bahwasanya pada pagi tadi kapal sudah mulai tenggelam sekitar 14%, itu data yang kami dapat dari Basarnas. Selain itu juga kami melihat tadi kapal dibawa pergi dari dermaga yang sebelumnya terparkir tepat di belakang saya ini ke arah bagian ke Teluk Pluit ke sana. Tapi kami belum dapat mengkonfirmasi dibawa kemanakah bangkai kapal tersebut. Yang dapat kami berikan bahwasannya kapal tersebut dibawa oleh 2 kapal polisi air dan juga sejumlah polisi air yang memang berada di atasnya dan sedang melakukan identifikasi seperti itu, Ani Rahmi. Dan sejauh ini memang kami mengetahui bahwasannya sejumlah mayat yang sudah ditemukan ataupun jenazah korban terbakarnya KM Zahro Express sudah langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk dilakukan identifikasi lebih lanjut, Ani Rahmi. Ya, Adit, apakah sudah ada tambahan korban yang berhasil ditemukan? Ya, ini Rami, tadi kami sempat bertemu dengan Kepala Basarnas yaitu Bambang Sulestyo, di mana berdasarkan data yang kami dapat, dia mengatakan sekitar pukul 10:30 pagi tadi, 1 orang jenazah lagi ditemukan sekitar di zona 1 pencarian Basarnas yaitu di Teluk Muara Angke dengan jenis kelamin laki-laki, dan 1 jenazah tersebut langsung dimasukkan ke dalam karung jenazah dan langsung dibawa ke RS Polri Jatinegara untuk dilakukan identifikasi lebih lanjut. Sampai sejauh ini Basarnas akan terus melakukan pencarian dengan zona waktu ataupun zona pembagian area menjadi 4, yaitu zona Arjen 1, zona Arjen 2, dan juga zona pelindung 2 dan juga pelindung 4. Dan keempat zona tersebut merupakan salah satu zona fokus yang menjadi salah satu perhatian dari Basarnas itu sendiri untuk melakukan pencarian dengan batas waktu 7 hari, Ani Rahmi. Selama 7 hari memang Basarnas akan melakukan pencarian. Jika nanti dalam waktu ke-7 hari tersebut Basarnas menilai sudah tidak efektif lagi ataupun tidak lagi ditemukan jenazah-jenazahnya, maka akan diberhentikan dan akan dilakukan satu hal, yaitu maklumat pelayaran. Maklumat pelayaran itu sendiri dimaksudkan ialah nantinya Basarnas akan berkoordinasi dengan radio pantai untuk memberitahukan seluruh armada kapal yang melewati keempat zona pencarian Basarnas ketika melihat ciri-ciri jenazah yang nantinya akan dipublish lebih lanjut oleh Basarnas, harus wajib menghubungi Basarnas ataupun mengevakuasinya terlebih dahulu sebelum nantinya akan dihubungi oleh Basarnas. Seperti itu, Ani Rahmi. Ya, Adit, artinya sejak jam 10 tadi pagi hingga sore hari ini belum ada temuan jenazah baru. Sebetulnya apa kendala dalam proses pencarian para korban, Adit? Ya, ini Rami, memang kendala cuaca yang cukup ekstrim beberapa waktu terakhir ini menjadi salah satu kendala bagi Basarnas untuk melakukan pencarian sejumlah jenazah ataupun korban terbakarnya KM Zahro Express yang belum ditemukan sampai sejauh ini. Selain itu juga banyaknya warga yang melihat ataupun datang ke lokasi ini menjadi salah satu alasan bagi polisi dan juga Basarnas sulit untuk mengungkap apakah penyebab terjadinya kebakaran dari KM Zahro Express seperti itu, Ani. Ani, tapi kami dapat informasikan kembali bahwasanya tadi pukul 10:30 Basarnas menemukan 1 jenazah lagi dan langsung dilarikan ke Rumah Sakit Polri Jatinegara, Kramat Jati maksud kami, Jakarta Timur untuk dilakukan identifikasi, Rani. Jadi jumlahnya sampai saat ini sudah ada sekitar 16
korban, maksud kami 16 orang lagi yang belum ditemukan oleh Basarnas dan masih dicari oleh Basarnas sampai sejauh ini selama 7 hari ke depan. Untuk lebih lengkapnya berikut ialah kutipan wawancara kami dengan Kepala Basarnas yaitu Bambang Sulestyo. Sehingga kalau hari keempat kita dapat 1, kemudian hari kelima, keenam kita lihat nanti. Kalaupun nanti pada hari ke-7, kalau sudah tidak efektif, tidak efisien operasi itu, maka operasi pokok akan saya tutup ya. Tapi nanti tunggu hasil hari kelima dan keenam. Nah, kalaupun nanti ditutup, maka yang kita lakukan adalah siaga SAR namanya. Kekuatan pokok yang di luar Basarnas bisa ditarik, ya Basarnas tetap melanjutkan siaga di misi. Ani Rahmi, itulah informasi yang kami dapat rangkum dan juga sampaikan kepada Anda terkait masalah proses pencarian sejumlah korban jiwa yang masih belum ditemukan yang dilakukan oleh Basarnas di hari ini, di hari keempat dari pencarian yang nantinya akan dilanjutkan hingga 7 hari ke depan. Ani Rahmi, kita kembali ke studio. Baik Adit, terima kasih banyak atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, demikian laporan reporter Aditya Warman dan juru kamera Hafiz Al-Rashid dari Muara Angke, Jakarta Utara.